Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif dari Forum News Network. Ada apa dengan Menko Polhukam Mahfud MD? Barangkali banyak orang yang bertanya-tanya, seperti Anda juga bertanya-tanya. Dalam beberapa hari ini, Mahfud MD terlihat terus menyerang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik yang rencananya akan kembali ke Indonesia tanggal 10 November pagi. Dalam sebuah wawancara di Cokro TV dengan dosen Universitas Indonesia Ade Armando, Mahfud MD menjelaskan bahwa Habib Rizik itu bukan kembali ke Indonesia karena sukarela, tapi dia kembali karena dia overstay. Tapi belakangan kata Mahfud MD bahwa urusan overstay itu sudah beres sehingga dia kemudian bisa pulang ke Indonesia. Dan buat Mahfud MD itu bukan lagi persoalan pemerintah Indonesia dia mau kembali atau tidak. Tetapi yang cukup menarik, di dalam wawancara tersebut Mahfud MD terkesan meremehkan Habib Rizik Syihab dan kemudian dia membanding-bandingkan dengan Imam Khomeini, pemimpin besar revolusi Iran yang pada waktu itu juga tinggal di pengasingan di Prancis, dan kemudian Imam Khomeini kembali ke Prancis dan memimpin revolusi. Tetapi menurut Mahfud MD, kelasnya Habib Rizik belum sampai seperti Imam Khomeini. Habib Rizik bukan orang suci dan pengikutnya juga tidak banyak seperti Imam Khomeini, apalagi dibandingkan mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi sangat terkesan bahwa Mahfud MD ingin mengecilkan peran dari Habib Rizik Syihab. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ucapan Mahfud MD apabila nanti ketika Habib Rizik Syihab kembali pada tanggal 10 November dan para pendukung yang menyambutnya di bandara membuat kerusuhan, maka pemerintah menurut Mahfud MD tidak segan untuk menyikat. Ini betul, kata-kata ini disampaikan oleh Mahfud MD, menyikat. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Banyak yang menyayangkan mengapa Mahfud MD menyerang Habib Rizik. Salah satunya yakni mantan Wakil Ketua DPR Fadlizon. Fadlizon menilai bahwa bersama dengan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuf Abu Gibril, Mahfud MD terkesan memojokkan Habib Rizik Syihab. Padahal tentunya sebagai pemerintahan dan sebagai wakil pemerintahan di Indonesia, Duta Besar di Arab Saudi harusnya melindungi seorang warga negaranya apabila betul ada bermasalah hukum. Kemudian Fadlizon membandingkan kasusnya dengan Reinhard Sinaga. Anda tentu masih ingat, Reinhard Sinaga adalah seorang mahasiswa Indonesia di Inggris yang kemudian terlibat dalam pembunuhan berantai dan dia kemudian diketahui sebagai penggemar sesama jenis. Dalam kasus ini dan sebagai tentu saja sesuai dengan aturan yang berlaku, Kedutaan Besar Indonesia di Inggris memberi bantuan sepenuhnya. Jadi bayangkan kalau ada orang sekelas Reinhard Sinaga yang mempermalukan Indonesia, melakukan pembunuhan berantai, kemudian sebagai penggemar sesama jenis, dibela karena memang itu adalah kewajiban dari pemerintah Indonesia, tapi ada seorang tokoh yang besar seperti sekelas Imam Besar Habib Rizik Syihab justru malah dipojokkan. Konon pula dibantu oleh Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. Yang terkesan justru Duta Besar Indonesia di Arab Saudi malah mempersulit. Melalui akun Twitternya, Fadlizon menyatakan Reinhard di Inggris yang jelas-jelas super kriminal dan memalukan Indonesia diberi bantuan hukum. Habib Rizik dalam kurung HRS di Saudi Arabia malah dipojokkan oleh pernyataan-pernyataan Menko Mahfud MD dan Duta Besar RI di Saudi. Tulis Fadli di Twitternya @Fadlizon pada Jumat 6 November 2020. Habib Rizik Syihab, HRS di Arab Saudi, malah dipojokkan pernyataan-pernyataan Menko Mahfud MD dan Dubes RI di Saudi. Sungguh tak adil dan ironis. Selamat datang HRS, ahlan wa sahlan IB HRS. Kemudian Fadlizon mention Menlu _RI. Berbeda dengan sikap pemerintah dalam hal ini diwakili oleh
Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Duta Besar Indonesia di Arab Saudi Agus Maftuf Abu Gibril, banyak komponen masyarakat di Indonesia yang menyambut baik kembalinya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Bahkan mungkin Anda tidak akan menduga orang sekelas Ahok, mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal Ahok, juga mengucapkan selamat datang dan dia menyambut selamat datang kembali ke tanah air. Begitu ucapan Ahok, pendek saja. Tetapi ucapan itu tentu saja cukup bermakna karena kita tentu mengingat bagaimana pada aksi 212 dulu, tahun 2016 menjelang Pilkada DKI, Habib Rizik Syihab memimpin gerakan yang kemudian membuat jutaan umat Islam di seluruh Indonesia datang berduyun-duyun ke kawasan Monas melakukan unjuk rasa yang kemudian dikenal dengan aksi 212. Dan tuntutannya pada waktu itu adalah agar Ahok yang dinilai menista agama Islam dibawa pengadilan. Dan kita tahu kemudian akibat gerakan ini pada Pilkada 2017 Ahok terjungkal, dia dikalahkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Habib Rizik kemudian juga terpaksa harus meninggalkan Indonesia pada Desember 2017 karena berbagai kasus yang membelitnya, termasuk juga rekayasa chat mesum yang dinisbahkan kepadanya. Meskipun kemudian kasus ini sudah dinyatakan SP3 alias dihentikan oleh polisi. Selain Ahok, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anies Mata juga menyambut baik kembalinya Habib Rizik Syihab. Anies Mata justru melihat kembalinya Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai momentum konsolidasi dan rekonsiliasi bangsa di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang kini tengah melanda bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya tentu bersyukur dengan rencana kepulangan Habib Rizik Syihab tanggal 10 November yang akan datang. Mudah-mudahan ini akan menjadi momentum rekonsiliasi dan kolaborasi kita sebagai anak bangsa, terutama ketika kita sedang menghadapi krisis besar yang dipicu oleh COVID-19 ini. Sekarang krisisnya telah berkembang menjadi krisis ekonomi. Mudah-mudahan dengan menyatukan seluruh langkah kita dan merapatkan barisan sebagai bangsa, krisis ini tidak berkembang menjadi krisis sosial, apalagi berkembang menjadi krisis politik. Mudah-mudahan dengan persatuan kita juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar dari krisis yang sedang kita alami saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kepulangan Habib Rizik Syihab yang terbaru, mengapa saya sebut terbaru? Karena sudah sejak berkali-kali sebelumnya bahwa Habib Rizik Syihab dinyatakan akan kembali, tetapi tidak terjadi. Dan baru mencapai kepastian pada saat Ketua Umum Front Pembela Islam Sobri Lubis mengumumkannya pada saat aksi menolak Omnibus Law. Pengumuman dari Kota Suci Mekah tentang kepulangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Alhamdulillah, baru saja kami mendapatkan informasi penting dari Kota Suci Mekah terkait rencana kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Adapun inti dari informasi yang kami terima langsung dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah adalah sebagai berikut. Bahwa alhamdulillah setelah melalui proses perundingan panjang antara Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan otoritas Kerajaan Saudi Arabia tanpa bantuan rezim zalim Indonesia, akhirnya terdapat kejelasan dan titik terang mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab secara resmi sudah dicabut cekalnya. Sejak saat itu, rencana kepulangan Habib Rizik Syihab menjadi spekulasi dan perdebatan yang cukup serius di media massa maupun di media
sosial. Apalagi kemudian setelah Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuf Abu Gibril, membantah penjelasan dari Sobri Lubis. Menurutnya, sampai saat ini belum ada rencana kepulangan dari Habib Rizik. Sebab menurut Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Habib Rizik Syihab masih masuk dalam daftar merah karena dia overstay. Tentu saja ketika dia akan kembali ke Indonesia, dia terhalang dan harus membayar denda. Namun akhirnya Habib Rizik Syihab sendiri yang membantah keterangan dari Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. Melalui Front TV, saluran TV berbasis channel di YouTube, Habib Rizik Syihab pada hari Kamis tanggal 5 November memastikan dia akan kembali ke Indonesia. Dalam penjelasannya, Habib Rizik Syihab juga menyatakan bahwa semula dia memang akan dihapuskan daftar overstay-nya karena memang dia sudah lama tinggal dan melebihi izin. Tetapi kemudian pemerintah Dinas Imigrasi Arab Saudi memberikan jalan keluar, bukan overstay-nya yang dihapuskan, tetapi justru visanya diperpanjang. Dengan begitu Habib Rizik tidak termasuk dalam daftar hitam dari imigrasi di Arab Saudi, dan yang memungkinkan dia untuk setelah nanti ingin kembali ke Arab Saudi tidak ada persoalan hukum lagi, karena memang menurut Habib Rizik tidak ada pelanggaran hukum atau overstay di dalam catatan Dinas Imigrasi dari pemerintah Arab Saudi. Insya Allah, saya dan keluarga insya Allah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari bandara kota Jeddah dengan pesawat Saudia. Dengan pesawat Saudia. Coba lihat nomor penerbangannya. Nah, di sini ada AV berapa? SV 8. Ya, SV 816. Jadi sekali lagi saya ulangi, nomor 1, insya Allah kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia, itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV 816. Insya Allah. Pengumuman yang kedua, insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Nah, di Terminal 3 Bandara Cengkareng. Insya Allah. Dengan begitu, kepulangan Habib Rizik sudah pasti karena Habib Rizik sudah menyebutkan jamnya, tanggal penerbangannya, tiket pesawatnya, dan juga paspor yang sudah ditunjukkan kepada media. Dia akan kembali dari Arab Saudi tanggal 9 dan tiba di Indonesia pada tanggal 10 November pagi hari. Dan berbagai penyambutan tampaknya telah disiapkan di beberapa titik. Kita bisa menemukan berbagai poster-poster dari penyambutan Habib Rizik. Tetapi pimpinan FPI sendiri menyatakan bahwa tidak akan ada sambutan besar-besaran, hanya akan ada penyambutan biasa seperti ketika orang pergi bepergian jauh dari luar kota. Dan tentu saja ini kekhawatiran Mahfud MD bahwa akan terjadi kerusuhan karena menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab bisa dihindari. Nah, kembali kepada pertanyaan semula, mengapa Mahfud MD menyerang Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab? Menurut analisis dari filsuf eksentrik Rocky Gerung, hal ini berkaitan dengan Pilpres 2024. Kita tahu bahwa pada Pilpres 2019 lalu, Mahfud MD nyaris, sekali lagi nyaris menjadi cawapres dari Jokowi. Tapi kemudian di menit-menit akhir namanya hilang dan digantikan oleh Ma'ruf Amin. Batalah Mahfud MD yang sudah mengukur baju putih untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi, dan dia kemudian mendapat kompensasi menjadi Menko Polhukam. Nah, kelihatannya mengapa kemudian dia sangat aktif di media dan memanfaatkan momentum dari kepulangan Habib Rizik ini untuk lebih banyak berbicara kepada media dan menunjukkan otoritasnya sebagai Menko Polhukam erat kaitannya dengan Pilpres 2024. Jadi menurut Rocky Gerung,
Mahfud MD ingin tetap menjaga agar dia masih berada dalam spotlight dari media. Sebab dengan kepulangan dari Habib Rizik, kemungkinan besar panggung yang semula dinikmati oleh Mahfud MD kemungkinan akan beralih ke Habib Rizik Syihab. Itu psikologi terbalik dari Mahfud yang menganggap bahwa kalau begitu saya yang suci, karena itu saya yang boleh ngatur dia pulang apa nggak pulang. Jadi bacaan orang publik itu akhirnya melimpah pada semacam ambisi Mahfud MD untuk selalu hadir secara politik supaya namanya diingat terus sampai 2024. Jadi begitu analisanya kan. Jangan-jangan begitu Habib Rizik pulang besok Senin, seluruh kamera pers pergi pada Habib Rizik, nggak lagi pergi pada Mahfud MD. Kan kehilangan pamor dia kan, karena dia udah keluarin seluruh senjatanya itu. Kita bisa membayangkan memang setelah Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia, tiada hari tanpa pemberitaan Habib Rizik Syihab. Tentu kita ingat bagaimana masa-masa ketika Habib Rizik Syihab masih berada di Indonesia. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan, benarkah yang dikatakan Mahfud MD bahwa Habib Rizik Syihab itu bukan tokoh besar dan tidak punya pengikut yang besar pula. Tentu saja kita akan membuktikannya karena dari pengalaman di masa lalu, Habib Rizik tanpa kita kecilkan dan tanpa mengecilkan peran dari tokoh-tokoh lain berhasil menghimpun jutaan orang pada aksi 212. Kita tidak bisa menafikan bahwa peran Habib Rizik Syihab dalam aksi 212 sangat besar. Dan itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah selama Republik ini berdiri, ada gerakan aksi massa yang begitu besar dan juga berlangsung sangat tertib, dan satu lembar daun pun tanaman tidak ada yang terinjak. Jadi rasanya memang Pak Mahfud MD tidak perlu repot-repot untuk menyikat. Boro-boro menyikat, membersihkan sampah maupun rumput yang terinjak pun tidak perlu. Saya Hersun Arif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.